أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إليك أسلمنا وبك وعليك إليك نبنا بك حاكمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم ها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا العظام من بعد الموت يا من أمنت يونس في بطن الحوت يا من حفظت موسى في اليم والتابوت يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا أرحم الراحمين اللهم أعطي كل واحد منا مسألته وقضي كل واحد منا حاجته يا سامع الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Al-Fatihah. Malam ini kita akan belajar tentang sesuai dengan pesanan dari panitia tentang mental issue. Saya disclaimer sedikit, mental issue itu berbeda dengan masalah jiwa. Jadi bukan penyakit jiwa ya, tapi penyakit mental. Karena itu dua hal yang berbeda. Dan insya Allah nanti ketika kita ngobrol tentang isu mental, saya juga akan coba hubungkan dengan konteks kita hari ini yang sedang memasuki tahun baru Hijriah dengan isu tentang hijrah. Moga-moga hijrah dan mental issue ini bisa menjadi sebuah insight bagi anak-anak muda, khususnya yang mungkin diam-diam sekarang sedang memiliki mental problem. Yang pertama yang ingin saya sampaikan teman-teman, tidak ada satupun masalah dalam kita yang tidak ada solusinya dalam Islam, itu nggak ada. Jadi hal ini kita perlu clear dulu nih. Karena di luar sana banyak orang yang ngomong gini, masalah mental nggak usah bawa-bawa agama. Masalah hidup nggak usah bawa-bawa agama. Masalah hubungan, masalah patah hati, masalah independent woman. Apa itu independent woman? Ya, itu nggak usah bawa-bawa agama. Seolah-olah agama itu hanya tentang ibadah, tentang zikir, tentang masjid. Di luar masjid rasa-rasanya kalau bawa-bawa agama itu nggak nyambung katanya. Maka saya pengen anak-anak muda ini
punya mindset yang sama, clear dulu tentang poin bahwa tidak ada satupun urusan hidup kita, tidak ada satupun masalah dalam hidup kita yang tidak ada solusinya di dalam Islam, di dalam syariat. Kalau kita ngerasa punya masalah tapi tidak menemukan solusinya di dalam Al-Quran, tidak menemukan solusinya di dalam sunnah, tidak menemukan solusinya di dalam syariat, masalahnya adalah kita belum memahami Islam secara dalam. Maka jalan keluarnya belajar lagi. Belajar lebih banyak lagi, dengarkan lebih banyak kajian lagi, baca lebih banyak buku lagi, cari lebih banyak referensi lagi. Karena kita sebagai seorang mukmin punya keyakinan semua urusan hidup kita itu sudah diatur di dalam agama. Mau urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan negara, urusan masjid, urusan pasar, urusan perasaan, urusan mental, urusan jiwa, urusan pikiran, semuanya. Hal-hal yang serius, bahkan sampai hal-hal yang gimmick sekalipun, semuanya sudah diatur dan dijelaskan di dalam Islam. Makanya Islam itu disebut dengan agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku utuhkan untuk kalian nikmat bagi kalian. Maka ketika kita bicara salah satu isu tentang hidup kita, sebutlah malam ini kita mau bicara tentang isu mental. Maka bukan sesuatu yang berlebihan. Kalau kita ngomongin mental issue, terus kita kaitkan dengan agama, itu bukan sesuatu yang berlebihan. Dan itu juga tidak termasuk dalam konteks judgment atau menghakimi. Seolah-olah orang yang kena mental problem, agamanya kurang, imannya kurang. Bukan dalam konteks itu. Tapi dalam konteks mencari petunjuk. Dalam konteks mencari bimbingan. Dalam konteks meminta Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan kita. Karena Allah Asy-Syafi, Allah yang Maha Penyembuh, baik zahir maupun batin. Makanya teman-teman di dalam Al-Qur'an, ketika Allah menjelaskan tentang isi kandungan Al-Qur'an, salah satunya Allah bilang gini. Syifa'un wa syifa'un lima fis sudur. Al-Qur'an itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah penyembuh, bukan obat. Karena ada obat yang tidak menyembuhkan. Apa obat yang tidak menyembuhkan? Obat yang hanya sekedar meringankan rasa sakit. Kalau obatnya penyakit fisik, namanya painkiller. Kalau penyakit mental, namanya mood stabilizer. Itu adalah obat-obat yang dia berfungsi bukan untuk menyembuhkan, tetapi hanya sekedar untuk meredakan nyeri. Painkiller yang paling sederhana yang kita minum sering itu adalah paracetamol ya. Jadi kalau kita panas, dikasih paracetamol supaya kita bisa meredakan nyeri panas, sakit kepala, jadi bisa tidur, ngantuk. Itu obat, tetapi dia tidak menyembuhkan, fungsinya hanya meredakan sakit. Sedangkan Syifa itu bukan sekedar obat, tapi dia penyembuh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa syifa'un lima fis sudur, bahwa Al-Qur'an itu adalah penyembuh. Bahwa Al-Qur'an itu adalah penyembuh terhadap apa-apa yang ada di dalam sudur atau sadar. Apa itu isi dari sadar? Sadar itu biasanya masalah mental. Kalau qalbun biasanya masalah perasaan. Kalau fuadun biasanya masalah pikiran. Masing-masing dia punya peran. Kalau sadar biasanya isunya tuh isu mental. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kemudian nanti ada ayat setelahnya fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ketika Allah bicara tentang sadar, itu isunya tuh isu mental.
Kalau Allah bicara tentang qalbun, isunya itu isu perasaan. Kalau Allah bicara tentang fuadun, isunya adalah isu mindset. Maka ketika Allah berbicara wasyifa'un lima fis sudur, Al-Quran itu adalah penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada, maka maksudnya Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh terhadap mental problem. Ini salah satu contoh ayat mental dalam Al-Quran. Jadi jangan bilang mental itu isu yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Mungkin kita selama ini aja yang agak kurang aware tentang makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Nanti ada lagi ayat mental yang lain, misalnya innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarr jazu'a wa idza massahul khair manu'a. Apa itu halu'a? Halu'a itu adalah swing mood. Dan salah satu contoh mental problem yang berhubungan dengan mood yang sangat mudah berubah itu adalah bipolar disorder. Sehingga Allah mengatakan manusia itu mudah sekali berubah. Manusia itu mudah sekali terbolak-balik. Halu'a. Idza massahu syarr jazu'a. Tiba-tiba dia sedih banget. Wa idza massahul khair manu'a. Tiba-tiba dia menjadi orang yang lupa diri. Itu salah satu yang mirip dengan masalah itu adalah orang yang mengalami bipolar. Orang yang mengalami swing mood secara ekstrim. Atau dalam hadis Nabi SAW menyampaikan ada dua pokok dari masalah mental. Dari dua inilah kemudian muncul banyak varian-varian mental problem. Problem mental yang pertama adalah hammun atau humumun. Problem mental yang kedua adalah hazanun atau ahzan. Dan dalam hadis kita pernah mendengar Nabi SAW mengajarkan satu doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari masalah hammun dan hazanun. Hammun adalah isu mental tentang masa lalu. Hazanun adalah isu mental tentang masa sekarang dan masa yang akan datang. Ini kenapa saya sebutkan satu persatu ayat hadis, biar kita yakin bahwa ternyata isu mental itu memang sudah dibahas 1400-an tahun lalu di dalam Islam. Tinggal kita gali aja bagi kita yang mengalami mental problem. Baik yang masih ringan, apalagi mumpung masih ringan, bahkan yang sudah agak ekstrim sekalipun. Skizo, mungkin depresi, anxiety disorder, dan segala macam trauma. Segala macam varian-varian mental problem sebetulnya itu terkandung di dalam dua aja. Kalau enggak hammun, hazanun. Apa itu hammun? Rasa yang tidak nyaman tentang masa lalu. Salah satunya trauma. Apa itu hazanun? Rasa yang tidak nyaman tentang masa depan. Salah satunya anxiety. Sehingga kalau kita mau belajar untuk syifa, menyembuhkan sedikit demi sedikit terapi mental secara Islam, selain nanti ada pendekatan psikologi, ada pendekatan hal-hal yang lain, terapi-terapi yang lain, ada pendekatan Islam yang perlu kita cari tahu. Dan Islam punya banyak sekali tips, punya banyak sekali insight, punya banyak sekali terapi bagaimana caranya kita bisa menyembuhkan mental problem kita secara pribadi. Satu ayat lagi tentang pentingnya isu mental ini dalam Islam. Jadi jangan berpikir bahwa dakwah itu bahas cuman bab yang tadi, sakaratul maut, siksa kubur, apalagi ya, surga neraka, bahas tentang halal haram, itu semuanya penting. Tapi kalau kita ngelihat konteks, karena jamaah saya itu anak muda, hari ini yang paling darurat dari anak muda itu salah satunya adalah masalah mental. Ditambah lagi dengan tren-tren yang semakin meresahkan. Kalau dulu ada tren misalnya pinjol. Kalau sekarang trennya apa? Judi online. Pinjol, judi online, dua-duanya itu menjadi trigger
orang mengalami mental problem yang lebih ekstrim lagi. Gara-gara terlilit hutang pinjol, akhirnya ada yang bunuh diri dan bunuh keluarganya. Gara-gara dia terlalu semangat untuk ikut judi online, akhirnya dia melakukan kriminal. Akhirnya dia melakukan banyak sekali kejahatan-kejahatan. Dan ini semuanya masalah mental. Kenapa orang kok mau judi online? Karena secara mental dia terlalu pragmatis, pengen cepat kaya, pengen jadi crazy rich, pengen jalan-jalan ke Korea, pengen punya mobil baru. Dia orang yang pragmatis. Sehingga karena pragmatismenya, karena pengen cepat kaya, cepat stres juga. Dan hari ini kita melihat fenomena banyak sekali, bukan hanya anak muda ya, orang-orang dewasa juga dengan judi online-nya menjadi orang yang luar biasa sakit mentalnya. Bahkan kalau kita bicara tentang mental problem bukan hanya anak muda, orang tua juga banyak yang mengalami mental problem. Anak muda jadi korbannya. Contoh tentang masalah parenting, peran ayah, peran ibu, itu semuanya gara-gara masalah mental. Kenapa ada ayah yang membanting bayinya sampai meninggal? Karena dia swing mood. Tadi siang dia masih main sama bayinya, malamnya bayinya dibanting. Hanya gara-gara nggak tahan dengan suara rengekan bayi itu, suara teriakan bayi itu. Berarti kan mood dia mudah sekali berubah, mental. Ada ibu misalnya, kenapa sampai dia membuang bayinya atau melempar bayinya ke selokan segala macam. Karena dia mengalami mental anxiety, dia cemas tentang keadaannya, dia cemas tentang bayinya, dia cemas tentang masa depannya, dan masih banyak lagi. Hari ini KDRT, kemudian pelanggaran hak anak, itu semuanya salah satu penyebabnya adalah mental problem yang diidap oleh orang dewasa ataupun anak muda. Sehingga ngomongin tentang mental issue itu bukan ngomongin hal yang sepele. Itu membicarakan sebuah masa depan negara. Kebayang nggak kalian ya? Kalau 10 tahun lagi akan banyak pilot-pilot yang skizofrenia. Dan itu nggak ketahuan kan? Akan banyak driver travel atau bus yang skizo. Akan banyak driver online skizo. Depresi. Kebayang nggak gimana nasib kita nanti? Sebutlah driver online aja atau driver travel. Dia skizo. Begitu kambuh, maka dia hanya tahu tentang gimana cara mengakhiri hidup dirinya dan orang lain. Udah kejadian beberapa tempat. Di Pulau Jawa ada bus, bukan bus, minibus. Ada minibus disetir oleh seorang laki-laki yang lagi depresi dan kemudian dia diindikasi mengalami skizofrenia. Dia menabrakkan mobilnya ke truk yang lagi berhenti di pinggir tol. Sehingga semua penumpangnya meninggal. Kenapa dia melakukan itu? Karena perilaku orang yang mengalami skizo, dia tuh ingin mencelakai diri dan orang lain. Dan ketika dia melakukan itu, dia nggak sadar. Dia tuh nggak waras, dia tuh nggak bisa berpikir dengan jernih. Dia bahkan tidak bisa melihat kecuali sesuatu yang muncul yang lain dengan apa yang dilihat orang pada umumnya. Dia mendengar suara-suara, dia melihat bayang-bayang. Kenapa saya tahu? Karena saya menangani banyak sekali kasus mental. Saya di rumah punya satu kaos yang ditulis, kaosnya itu dilukis oleh salah satu pasien mental problem kita, skizo. Tapi umurnya sekitar 10 tahun. Dan dia udah meninggal sekarang. Dia pernah ngasih saya satu kaos. Dan kaos itu dilukis di depannya sama dia sebagai penderita skizo. Isi dari lukisan itu adalah lukisan yang agak abstrak, yang tidak terlalu jelas. Tapi ada bayang-bayang kayak orang yang berteriak, orang yang melotot, tapi bayang-bayang itu nggak terlalu jelas. Cuman ada gambaran-gambaran wajah yang berteriak, melotot, kayak cakar-cakaran. Itu digambar menjadi satu gambar yang sangat acak di kaos pasien mental skizofrenia tersebut. Tahu nggak gambar itu apa? Itulah yang dia lihat ketika dia sedang kambuh. Dia tidak melihat manusia secara normal. Dia tidak melihat manusia secara umum. Bahkan dia tidak melihat keluarganya, anaknya, pasangannya. Dia nggak ngelihat. Dia cuma ngelihat bayang-bayang itu. Siapa yang mau mengerti tentang mereka?
Apakah mereka hanya orang-orang yang kurang beruntung lalu diabaikan? Bagaimana kalau ini menjadi sebuah fenomena? Nanti kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang skizo. Kebayang nggak aparat skizo? Gimana tuh? Dia megang pistol, tapi dia skizo. Orang skizo nggak megang pistol aja bahaya ya. Apalagi skizo megang pistol, skizo megang senjata. Wah, bahaya sekali itu. Maka bicara tentang mental sejak zaman Nabi adalah bicara tentang sesuatu yang penting. Dulu istilahnya adalah tazkiyatun nafs. Di zaman dulu isu mental itu istilahnya adalah tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs ternyata adalah salah satu tujuan Allah mengutusnya para nabi. Untuk membersihkan jiwa mereka, nafs mereka, mental mereka, perasaan mereka, pikiran mereka. Karena nafs ini luas, lebih luas daripada sodar, qalbun, dan segala macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Di dalam dua ayat ini, yang satu di surat Al-Jumu'ah, yang satu di surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan tentang misinya seorang Rasul, misinya Nabi Muhammad. Apa misinya Nabi Muhammad? Salah satunya adalah wa yuzakkihim. Salah satu di antara misi kenabian itu adalah wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Apa arti mensucikan mereka? Tazkiyatun nafs, membersihkan diri mereka. Diri di sini adalah sesuatu yang sifatnya di dalam, bukan di luar. Kalau di luar namanya jasad. Membersihkan di dalam diri mereka apa-apa yang menjadi masalah. Salah satunya adalah mental problem. Jadi istilah mental problem adalah istilah kekinian yang dalam Islam dulu dikenal dengan istilah tazkiyatun nafs. Dikenal dengan istilah pembersihan dalam diri kita. Mental, jiwa, hati, mindset, perasaan. Itu ternyata tazkiyatun nafs. Sehingga para ulama banyak menulis kitab tentang tazkiyatun nafs. Salah satu kitab tazkiyatun nafs yang paling populer dikenal dengan nama Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Maka muncullah metode Ghazalian tentang bagaimana menyelesaikan mental problem. Maka kesimpulannya teman-teman yang dirahmati Allah, untuk poin yang pertama malam ini, mental problem adalah salah satu masalah hidup yang dianggap penting oleh Islam dan sudah ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan Sunnah bagaimana harusnya kita bisa survive dari masalah-masalah tersebut. Ini poin pertama. Sehingga saya menghimbau para da'i, para guru, para dosen untuk lebih concern tentang isu ini. Karena kita hari ini mungkin ngerasa ngalamin mental problem hari ini. Melempar bensin ke temennya dan kemudian terbakar. Saya pernah nanganin satu pasien, anak SMP, dia itu dibully di sekolah, kemudian sampai di rumah dia depresi. Ketika dia depresi, akhirnya orang tuanya orang kampung nggak ngerti tentang mental issue, dikira dia mengalami gangguan jiwa. Kan beda penanganan gangguan jiwa sama gangguan mental, itu beda.
Karena orang tuanya orang sederhana, ngerasa anaknya itu ngalamin gangguan jiwa. Bahasa vulgarnya gila lah. Nah, karena takut anaknya mengganggu orang, akhirnya di rumah dipasung. Dan diagnosanya si anak ini diguna-guna. Kan gampang ya mendiagnosa yang kayak gitu-gitu gampang. Oh, anak saya diguna-guna sehingga dia gila daripada ganggu orang atau pergi nggak pulang-pulang. Sakit mental itu SMP sampai SMA dia dipasung lebih dari tahun. Dan saking lamanya dipasung di ruangan itu, maaf, perilakunya sudah berubah tidak lagi seperti manusia sampai dia makan kotorannya. Karena terus disisir selama bertahun-tahun nggak pernah mandi, bayangin tahun nggak mandi. Yang tadinya cuma mental problem jadi double mental dan jiwa sekaligus. Akhirnya kita jemput, kita terapi. Setelah setahun dalam terapi kita, alhamdulillah tahun 2023 kemarin, pas acara peringatan 17 Agustus, dia menjadi salah satu pengibar bendera dalam upacara 17 Agustus. Survive, alhamdulillah. Apa triggernya? Bullying. Dia hanya dibully karena dia anak yatim. Jadi karena status anak yatim dibully, karena status nggak naik kelas dibully, karena status mungkin ada sesuatu yang dianggap jelek pada fisiknya dibully. Bukankah pelakunya juga mengalami mental? Begitu juga dengan korbannya, sehingga mental issue adalah masalah kita bersama. Harusnya masuk dalam kurikulum pendidikan kita mulai dari SD, bahkan sampai di universitas. Kalau nggak masuk dalam kurikulum yang formal, minimal masuk dalam kurikulum yang tidak formal. Karena ini udah jadi darurat. Begitu juga saya menghimbau para dai-dai ini, para ulama, para ustadz, coba mulai baca-baca lagi tentang isu mental. Karena isu itu adalah isu daruratnya umat. Bukankah tugas dakwah itu menyelesaikan masalah umat? Dan salah satu masalah darurat umat hari ini adalah masalah mental. Dan itu nggak ada bedanya antara yang jilbabnya panjang sama yang nggak berjilbab sama sekali. Sama aja. Jangan berpikir hafiz Quran nggak kena mental. Jangan berpikir orang yang rajin ke masjid nggak bisa kena mental. Jangan berpikir orang yang hijabnya panjang, jidatnya hitam nggak bisa kena mental. Karena mental bukan hanya tentang masalah kurangnya ibadah. Tapi triggernya macam-macam. Perlakuan orang tua, lingkungan masyarakatnya, apa yang dia akses di sosial media. Banyak masalahnya, masalah pribadi. Semua orang bisa mengalami mental problem. Dan semua kita punya potensi yang sama. Sama kayak sel kanker. Semua kita punya sel kanker. Cuman ada yang dengan pola hidupnya yang buruk, akhirnya sel itu menjadi sesuatu yang ganas. Jadilah penyakit. Tapi selnya ada di semua tubuh manusia. Yang dengan katanya salah satu terapi kanker yang paling baik itu puasa. Karena ketika kita puasa, maka tubuh kita akan menjadikan sel-sel kanker itu mati. Karena dia mengkonsumsi organ-organ ataupun sel-sel itu dengan sendirinya. Begitu juga dengan problem mental. Maka Bapak Ibu teman-teman sekalian, bicara tentang mental issue, mental problem adalah bicara tentang Al-Quran. Bicara tentang hadis, tentang syariat, bicara tentang Islam. Bukan cuma bicara tentang masalah kekinian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan ngasih beberapa contoh masalah mental dengan solusinya. Ini hanya bentuknya mungkin simbolik dan simulasi aja ya. Tadi dalam doanya Nabi SAW kita belajar bahwa masalah mental itu ada dua. Nanti variannya yang banyak. Tapi secara core-nya, basicnya ada dua. Yang pertama, rasa tidak nyamannya kita tentang masa lalu dan masa sekarang. Dan ini disebut dengan istilah hammun. Ada rasa kayak trauma, ada rasa kayak marah, ada rasa sakit, ada rasa luka, ada rasa kecewa, ada rasa benci, ada rasa nggak rela, ada rasa bersalah. Itu semuanya varian dari hammun. Yang kemudian menjadi tekanan demi tekanan, akhirnya menjadilah yang disebut dengan stres. Lebih lanjut lagi, depresi.
Nanti bisa kemana-mana arahnya. Itu dikenal dengan istilah hamun. Apa triggernya? Macam-macam. Bisa triggernya hari ini misalnya masalah masa lalu ya. Untuk anak muda yang paling gampang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Itu trigger kan? Tapi itu masih ringan. Yang lebih berat lagi apa coba? Setelah ditinggal, ternyata mantan lebih bahagia daripada kita. Kok tahu dari mana? Tahu dari akun kedua. First akunnya sih udah unfollow, unfriend. Kan gengsi banget dong, udah jadi mantan masih di follow aja gitu kan. Tapi second akunnya masih following, masih stalking, masih comparing, masih proving. Oh dia jalan-jalan ke Perancis. Akhirnya karena pengen proving, aku juga bisa bahagia, kita editlah foto kita di belakangnya ada menara Eiffel. Demi membuktikan ke dia kalau kita juga bahagia. Lama-lama jadinya pamer, flexing. Gara-gara pengen flexing, akhirnya pinjol. Demi flexingnya lebih ekstrim lagi, judi online. Biar bisa flexing kan. Kemana-mana, bisa kemana-mana. Triggernya sederhana, cuman diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Kenapa? Ngerasa relate ya? Atau ada yang pernah marah banget tentang masa lalunya, tentang orang tua. Saya sering sekali dapat curhat tentang anak yang marah sama ayahnya, marah sama ibunya. Dan saya selalu bilang ya, dalam Islam bukan cuman anak yang bisa durhaka kepada orang tua. Orang tua juga bisa durhaka kepada anak loh. Kenapa kita jarang mendengar narasi orang tua durhaka kepada anak? Karena yang ceramahnya orang tua. Gak mungkin dong dia ngomongin itu ya. Nah saya sekarang ceramah mewakili anak nih. Ternyata orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Kapan? Di zaman Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, ada seorang ayah datang kepada Umar bilang gini, ya Amirul Mukminin, anak saya nggak mau ketemu dengan saya udah bertahun-tahun. Apakah dia durhaka? Akhirnya Umar memanggil anaknya. Panggil dia ke sini. Ketika dipanggil, kenapa kamu nggak mau ketemu dengan ayahmu? Bukankah kewajiban kamu untuk bertemu dengan ayahmu, berbakti kepada ayahmu? Kemudian anak ini bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, selain anak bisa durhaka kepada orang tua, apakah orang tua bisa durhaka kepada anak? Kata Umar, bisa. Orang tua durhaka kepada anak dengan 3 alasan. 1, tidak mencari pasangan yang solih atau solihah untuk menjadi ayah atau ibu bagi anaknya. 2, tidak memberi nama atau memanggil dengan nama yang baik. Dan 3, tidak memberikan nafkah dari nafkah yang halal. Kalau salah satu dari 3 ini dilanggar, maka orang tua itu durhaka kepada anak. Kemudian anak ini bilang kepada Umar, ya Amirul Mukminin, ayah saya memberikan saya ibu seorang perempuan pezina. Artinya, dia adalah anak dari perempuan pezina. Berarti dia tidak memberikan saya ibu yang solehah. Bukan pernah berzina, pezina, masih berzina sampai sekarang. Kemudian ayah saya sering memanggil saya dengan panggilan yang buruk, mencela saya, menghina saya, merendahkan saya. Dan yang ketiga, ayah saya menafkahi saya dari nafkah harta yang haram. Maka karena itu akhirnya Umar memanggil ayahnya, mentabayun ternyata benar, akhirnya ayahnya pun dihukum dengan cara dicambuk oleh Umar bin Khattab. Artinya apa? Triggernya bisa dari orang tua. Saya pernah nanganin sebuah kasus ya. Seorang anak umurnya 15 tahun, perempuan. Dirusak lahir batinnya oleh ayah kandungnya sendiri. Sampai hamil. Dan itu enggak satu kasus yang saya tanganin. Ada lebih dari 3 kasus. Ada anak sambung, ada anak kandung. Ada anak sambung 2 perempuan. Yang satu 10 tahun, yang satu 7 tahun. Dua-duanya perempuan. Dirusak oleh ayah sambungnya, ayah tirinya. Walaupun ini belum haid, jadi belum hamil. Tapi dirusak lahir batinnya oleh ayah tirinya gara-gara perilaku di rumahnya tuh enggak baik. Di mana mereka tidur bareng. Ayah tirinya, ibunya, jadi posisi tidurnya ibunya, ayah tirinya, anak perempuannya di sisi ayahnya. Dan itu berlaku selama bertahun-tahun.
Kenapa ibunya nggak menuntut? Karena dianggap sebagai aib keluarga. Jadi dibiarin. Ada lagi kasus terbaru sekitar 2 minggu yang lalu. Seorang anak umurnya 9 tahun dirusak oleh ayah kandungnya karena ibunya jadi TKW di luar negeri sampai anak ini mengalami penyakit HIV. Banyak, yang saya tangani itu banyak. Jadi saya lumayan sering mendapati kasus-kasus mental issue yang luar biasa di lapangan. Dan itu terjadi bukan hanya dengan orang lain, tapi orang terdekat. Triggernya bisa orang tua, bisa guru ngaji. Kan sekarang banyak juga. Madrasah, pondok pesantren, di mana guru ngajinya melakukan pelecehan terhadap santriwatinya, bahkan santri laki-lakinya. Yang tadinya diajarin tata cara wudhu, yang lainnya diajarin tata cara untuk pijat, atau akupuntur, atau apa, banyak. Siapa yang mengalami mental problem? Pelakunya. Dan pelaku itu adalah korban di masa lalu. Sehingga korbannya nanti akan menjadi pelaku di masa yang akan datang. Dan itu udah jadi sebuah riset ilmiah. Di mana-mana jurnalnya memang mendiagnosanya kayak gitu. Pelaku adalah korban di masa lalu. Korban adalah pelaku di masa yang akan datang. Sehingga masalah-masalah kayak gini bikin seorang anak kadang-kadang marah banget sama ayahnya. Marah banget sama ibunya. Sehingga dia mengalami sebuah penyakit mental, rasa marah yang luar biasa, membuat dia benci sama orang tuanya, dan itu menekan dirinya, membuat dia gak nyaman dalam hidupnya. Maka apa obat dari Al-Quran tentang hammun, trauma, marah, sakit hati, kecewa, benci, apalagi tadi misalnya merasa bersalah. Karena saya juga pernah larut dalam sebuah rasa bersalah, sehingga saya kayak ngerasa benci sama diri saya sendiri, marah sama diri sendiri. Pernah ngalamin fase itu, walaupun gak sampai yang parah gitu. Tapi semua orang juga punya hal-hal yang kayak gini. Kalau dibiarkan akan jadi mental problem yang luar biasa. Lalu gimana cara Islam menawarkan solusi-solusi untuk hammun, rasa marah atau rasa trauma tadi? Salah satunya adalah Islam mengajarkan kita tentang fa'idha faraghta fansob. Apa itu faragh? Faragh itu artinya kosong. Arti kosong di sini, kalau udah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi, kan udah nggak ada kesempatan. Masa lalu itu kan udah lewat. Masa lalu itu sudah lewat, masa lalu itu tidak bisa dirubah, masa lalu itu sesuatu yang di luar jangkauan kita, dan dalam Islam disebut dengan faragh. Sehingga pesan dari kata-kata faragh, berdamailah dengan masa lalu. Karena kita udah nggak bisa merubahnya. Jadi arti faragh itu adalah kalian nggak punya ruang di situ, kalian nggak punya kemampuan di situ. Yang itu udah terjadi dan nggak ada yang bisa merubahnya. Apa yang sudah terjadi, terjadilah udah. Maka di sini Islam mengajarkan kita, bisa nggak kita berdamai dengan masa lalu? Bukan berdamai dengan orangnya, berdamai dengan kenyataannya. Berdamai dengan pengalamannya. Berdamai dengan faktanya. Berdamai dengan takdirnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kalau kalian mengalami sesuatu yang buruk, janganlah kalian berandai-andai dengan mengatakan lau. Karena lau membuka pintu syaitan. Syaitan bukan jenis. Syaitan bukan jin. Syaitan adalah sebuah keburukan. Kalau jin namanya jin. Nanti jin itu ada jenis-jenisnya. Ada iblis, ada khannas, ada apa. Syaitan sendiri artinya sesuatu yang menjauhkan. Jauh dari kebenaran, jauh dari normal, jauh dari yang baik. Itu namanya syaitaniyah. Nah kata Nabi, janganlah kalian mengatakan lau tentang masa lalu. Karena lau membuat kalian kesetanan. Apa arti kesetanan? Marah. Apa arti kesetanan? Benci. Apa arti kesetanan? Gak ridho. Apa arti kesetanan? Berandai-andai, coba kalau. Apa arti kesetanan? Menyalahkan diri sendiri. Sehingga Nabi mengatakan jangan katakan lau. Tapi katakan qadarullah. Sudah takdir Allah. Nah di dalam kalimat qadarullah itu ada pesan belajar damai dengan masa lalu teman-teman. Mungkin kita nggak bisa berdamai dengan orangnya, terlalu menyakitkan lah. Butuh waktu lah untuk berdamai dengan dia gitu kan ya.
Apalagi kita ngelihat dia happy-happy aja, kayak nggak merasa bersalah, dia udah foya-foya, malah dia suka nyindir-nyindir di WA story, dia nyindir-nyindir di status misalnya, ya susah berdamai dengan dia. Kalau kita belum mampu berdamai dengan orangnya, belajarlah berdamai dengan kondisinya, dengan kenyataannya, dengan pengalamannya, dengan takdirnya. Itu udah terjadi. Jangan katakan seandainya, katakan saja qadarullah. Itulah takdir Allah bagi saya. Fa'idha faraghta. Sehingga kita bisa berdamai dengan masa lalu baru fansob. Sekarang tugas kita adalah yang kita bisa lakukan dan perbaiki itu adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Fansob, maka fokuslah. Bersungguh-sungguhlah. Umar pernah kayak gitu. Umar awal-awal masuk Islam, dia ngerasa sangat bersalah dengan dirinya. Dia merasa sangat bersalah karena dulu pernah memusuhi kaum muslimin. Banyak yang dia cambuk, yang dia pukul, yang dia penjara, yang dia siksa. Termasuk Nabi hampir dia bunuh. Sehingga ketika dia masuk Islam dapat hidayah, dia mengalami rasa penyesalan yang luar biasa. Rasa bersalah yang luar biasa yang bikin dia gak bisa tidur bermalam-malam. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah, dia katakan, ya Rasulullah, dulu saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu dan seterusnya. Gimana cara saya untuk bisa berdamai? Gimana cara saya untuk bisa memaafkan diri saya? Apa kata Nabi? Tebuslah dosa masa lalumu wahai Umar dengan kebaikan-kebaikan yang sejenis di masa sekarang. Kalau dulu kamu sering memusuhi kaum muslimin, sekarang bela mereka. Kalau dulu kamu sering menyakiti mereka, sekarang bahagiakan hati mereka. Kalau dulu kamu memusuhi Rasulullah, sekarang jadilah pelindung Rasulullah. Pokoknya apa kesalahan di masa lalu, tebus dengan kebaikan yang sejenis di masa sekarang. Itulah cara kita memperbaiki masa sekarang dan masa yang akan datang. Syaratnya berdamai dulu dengan masa lalu. Ya udahlah, sudah terjadi. Saya pernah merasa sangat feeling guilty menjadi seorang ayah. Kenapa? Karena ini terutama buat anak-anak pertama ya. Di sini ada anak saya Aisyah, Maryam. Saya ngerasa ketika mereka masih kecil, waktu saya sedikit buat mereka. Soalnya namanya keluarga baru kan. Seorang ayah baru merintis usaha, masih sibuk, jarang di rumah. Pagi udah keluar, pulangnya malam, anak udah tidur. Pas dia keluar, anaknya baru siap-siap mau sekolah. Jadi kayak terlalu banyak waktu yang saya lewatkan di masa kecilnya Aisyah dan Maryam. Saya sibuk dengan merintis usaha, saya dulu punya usaha bisnis, mulai percetakan buku, kemudian jual beli mobil, kemudian main properti. Saya punya 60 cabang pulsa di Bandung. Jadi merintis banget, dan itu gak sehari dua hari, bertahun-tahun. Karena merintis, akhirnya saya gak punya banyak waktu dengan anak-anak. Tiba-tiba mereka udah SMA. Sekarang Maryam udah kelas 1 SMA, saya baru sadar, aduh udah lewat masa kecilnya Maryam. Sekarang yang kecil tinggal Yahya sama Ertuğrul. Makanya saya habis-habisan sama Yahya Ertuğrul karena dulu saya ngerasa nyesel banget dulu tuh. Nggak mandiin mereka, nggak nganterin mereka sekolah, nggak nemenin mereka sarapan. Pokoknya banyak momen-momen berharga saya lewatkan. Muncul guilty feeling. Tapi setelah saya tahu tips dari Rasulullah tadi, akhirnya saya nggak hanya larut di masa lalu. Karena saya nggak bisa rubah itu. Nggak mungkin kan Aisyah dan Maryam kecil lagi gitu. Gak mungkin kan mereka masuk sekolah SD dan pakai baju merah putih lagi kan ya. Sekarang kan bajunya udah baju abu-abu. Gak bisa pakai merah putih lagi. Itu udah lewat. Saya gak bisa rubah. Saya berdamai dengan masa lalu. Oke, saya salah. Oke, saya belum jadi ayah yang baik bagi mereka. Tapi apa yang bisa saya tebus sekarang? Maka sekarang azam saya adalah fokus menjadi support system bagi mereka. Mereka butuh apa di masa remajanya? Deep talk kah? Jadi teman ngobrol kah? Jadi teman main kah? Jadi teman berpetualang kah? Jadi teman untuk merintis karir kah? Mereka jadikan saya sebagai konsultan karir mereka. Nanti mereka mau jadi apa? Itu yang bisa saya lakukan. Sehingga ketika saya fokus di situ, pelan demi sedikit rasa bersalah tadi mulai reda. Ini yang diajarkan Islam. Pertama berdamai, kemudian coba fokus untuk melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini dan besok. Katakan qadarullah, jangan katakan lau, seandainya. Seandainya dulu aku gak putus, pasti sekarang aku udah bahagia. Saya
Ini mulai ya, ini ya. Pakai filter yang bagus, digeser filter yang paling putih ya. Quote-nya gini, bagi mereka yang udah patah hati, putus segala macam, ini quote-nya. Gak penting siapa yang pernah mematahkan kamu atau membuat kamu terluka. Yang terpenting adalah siapa yang bisa membuat kamu tersenyum lagi. Jadi orang yang hidupnya di masa lalu terus berandai-andai. Coba dulu aku agak sabar dikit, pasti kami gak putus. Coba kalau dulu kami gak putus, pasti sekarang udah bahagia. Coba kalau gitu kan. Nah kata-kata law ini terus menjadi syaitania, terus menyusahkan kita. Akhirnya kita gak pernah happy dengan masa sekarang, tapi juga gak bisa merubah masa lalu. Orang yang ada di sekeliling kita gak kita hargai, gak kita nikmati hidup bersama mereka. Gara-gara kita hidupnya di masa lalu. Fa'idha faraghta fansab. Udahlah, rilislah, udahlah selesailah dengan masa lalu dengan cara berdamai. Sekarang fansab. Coba lihat, kamu punya cinta loh sekarang. Pasangan halalmu, anak-anakmu, kalau belum menikah, orang tuamu, saudaramu, sahabatmu. Bukankah itu cinta-cinta yang true love yang ada di sekitar kita? Bahkan unconditional love. Karena biasanya orang mengalami 4 cinta dalam hidupnya. Yang pertama adalah first love, cinta monyet. Kedua adalah hard love, cinta yang problematik. Ini yang bikin kita stres nih. Setelah ada hard love, biasanya kita diselamatkan oleh yang namanya unconditional love. Yang menerima kita apa adanya. Dan pada akhirnya kita akan mengenal siapa yang menjadi true love. Perjalanan cinta itu kayak gitu. First, hard, unconditional, baru true. Ngalamin nggak? Udah sampai di mana kalian? First. Ya udah, siapin ya mentalnya ya. Kalau nanti ada hard love-nya gitu. Enggak harus berurutan sih. Kadang-kadang first love jangan langsung jadi true love. Alhamdulillah. Tapi ada yang first love, dia hard love, dia unconditional love. Ada juga first love, ganti lagi hard love, ganti lagi unconditional love, ganti lagi baru true love. Allahu a'lam. Yang jelas, sekarang ada true love dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang mencintai kita tanpa pamrih. Ada saudara kita yang mencintai kita diam-diam. Ada sahabat kita yang mencintai kita di waktu susah. Ada pasangan kita yang mencintai kita dengan komitmen. Ada anak-anak kita yang mencintai kita dan gak akan pernah bisa jauh dari kita. Kenapa kita gak fokus dengan mereka aja? Fansab. Lupakan masa lalu, move on, faragh. Fa'idha faragta, kalau kamu mau move on, kata Allah, maka fansab, fokuslah dengan siapa yang membuat kamu tersenyum hari ini. Itu namanya hammun. Trauma, marah, benci, segala macam tentang masa lalu. Yang kedua itu namanya hazanun. Hazanun itu secara bahasa artinya bukan sedih sebetulnya. Itu terjemahan yang keliru tapi udah terlanjur populer. La tahzan. Arti yang sebenarnya bukan jangan sedih, jangan khawatir. Cuman udah terlanjur populer di Indonesia jangan sedih, ya udahlah daripada kita rame ya. Kalau mau memaknai la tahzan yang tepat, bukan jangan sedih, jangan khawatir. Karena konteksnya waktu itu Abu Bakar khawatir terhadap keselamatan Rasulullah. Karena Rasulullah dikepung sama musuh. Akhirnya Rasulullah bilang, la tahzan, jangan khawatir Abu Bakar. Kalau sedih itu tentang masa lalu. Nah khawatir dalam bahasa mental problem disebut dengan anxiety. Cemas, khawatir, takut. Takut untuk mencoba, takut untuk berharap. Khawatir kalau dia berubah, khawatir kalau dia gak sayang lagi, khawatir kalau nanti rugi dan segala macam. Gara-gara trauma di masa lalu muncul anxiety di masa depan. Khawatir gak dapat jodoh karena umurnya udah 25 tahun tapi belum menikah. Teman-temannya udah pada punya anak. Teman-temannya lagi bulan madu. Setiap reuni gak hadir karena takut dibully. Ini gimana nih dengan orang yang hazan, khawatir? Apa nasihat-nasihat Islam untuk masalah khawatir? Salah satunya khawatir dalam masalah jodoh. Ini buat cewek-cewek ya. Yang umurnya udah 25 tahun, 27 tahun. La tahzan. Jangan khawatir. Kenapa?
Wa khu- eh, apa? Wa khalaqnakum azwaja kata Allah. Semua manusia diciptakan oleh Allah itu dengan pasangannya. Kalian tuh cuman belum ketemu aja, bukan nggak ada. Sehingga nggak usah khawatir, belum ketemu aja. Kok belum ketemu Ustaz? Bisa jadi takdir kalian mirip dengan Sayyidah Khadijah. Siapa tahu calon suami kalian bedanya 15 tahun sama kalian. Jadi kalau sekarang kalian 25 tahun, suami kalian itu kelas 4 SD. Kan berarti kalau 25 tahun suaminya kelas 4 SD. Makanya sering-sering main ke SD dekat rumah. Sempat cari yang paling jodoh. Ah ini nih, dek, sini dek. Si adiknya datang. Ada apa kak? Wah lihat wajah kakak. Gitu. Dejavu nggak adek? Iya ya. Ketemu di mana ya kak ya? Di masa depan. Makanya saya selalu bilang, jangan cuman bikin video hi kids. Sesekali bikin video hi habi. Hai suamiku, gitu ya. Jangan lupa ngerjain PR. Karena dia masih kelas 4 SD. Jadi ngapain anxiety? Kenapa kita khawatir tentang jodoh? Bukankah Allah sendiri yang menjamin wa khalaqnakum azwaja, bahwa kami menciptakan kalian berpasang-pasangan? Artinya semua kita punya pasangan. Tapi Ustadz, kenapa ada yang meninggal belum menikah? Berarti dia menikahnya di surga. Karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, laisa fil jannati azab. Tidak ada di dalam surga itu orang yang jomblo. Di surga tidak ada jomblo, dan itu hadis riwayat Muslim. Di surga tidak ada jomblo. Jadi nggak usah khawatir, kalian nggak akan dibully di surga. Kalau nggak menikah di dunia, menikah di surga. WO-nya siapa? Wedding organizer, para malaikat. Yang mengakadkan siapa? Penghulunya, Allah langsung. Baju pengantinnya apa? Dari pakaian-pakaian sutra yang ada, yang terbaik yang ada di dalam surga. Sundus, istabrok, dan seterusnya. Diberikan makanan-makanan terbaik. Acara pestanya tuh pesta yang lebih mahal daripada pesta artis. Artinya nggak ada satupun yang nggak punya jodoh dan pasangannya. Semuanya punya pasangan. Ustadz, tapi ada yang sudah menikah kemudian cerai. Kalau gitu itu bukan jodohnya. Dia cuma hadir sebagai ujian dalam hidupnya, bukan sebagai jodohnya. Jangan khawatir. Berarti belum ketemu sama jodohnya. Jangan trauma. Kayaknya semua laki-laki sama. Nggak sama. Coba kalian lihat wajah-wajah laki-laki yang ada di atas, sama nggak? Kan nggak sama. Ada yang wajahnya maskulin banget, ada yang kayak opa-opa Korea ya. Jadi maksudnya kalau dia menikah kemudian cerai, berarti pasangannya itu bukan jodoh dia, tapi ujiannya dia. Dia belum ketemu aja dengan jodohnya, maka jangan berhenti berharap, jangan berhenti berikhtiar, jangan berhenti memperbaiki diri dan memantaskan diri. Karena kamu sebetulnya belum ketemu aja, bukan nggak ada. Ini nasihat Al-Quran tentang masalah jodoh. Sehingga anak-anak muda, udahlah. Cobalah kalian fokus meningkatkan value diri kalian aja dulu. Bab jodoh insya Allah nanti datangkan di saat yang tepat. Kapan Ustadz saat yang tepat? Saat kalian sudah. Saat yang tepat bukan saat kalian menginginkan. Tapi saat kalian sudah siap. Bisa jadi kalian menginginkan jodoh sekarang, tapi kalian belum siap, maka itu artinya belum saat yang tepat. Ada orang yang pengen nikah umur 7 tahun. Udah pengen nikah. Udah tepat belum? Belum. Artinya emang belum waktunya. Ya sudah, nggak akan ketemu. Jadi kalau pengen cepat ketemu, pantaskan diri kita, tingkatin value diri kita, belajar yang rajin, berkarya yang banyak, jadilah laki-laki dan perempuan yang produktif, jadilah perempuan yang terhormat, laki-laki yang bertanggung jawab, punya banyak experience, pengalaman. Di dunia pendidikan dia sukses, di dunia kerja dia sukses. Ketika kalian sudah saatnya pantas,
Ketika kalian sudah siap, Allah sendiri yang akan mengatur skenario bagaimana kalian akan bertemu dengan pasangan kalian. Gak perlu SMS nyasar, first comment, selalu yang jadi orang yang nge-repost. Gak perlu caper-caperan di TikTok. Asalkan kalian sudah siap, Allah yang akan menjadi skenario untuk mempertemukan kalian. Maka tugas kita sekarang memantaskan diri. Bukan cuma menginginkan. Ini nasihat-nasihat Islam tentang mereka yang galau tentang jodoh, yang marah, yang trauma, yang sakit hati tentang diputusin. Jodoh kalian ada, bukan gak ada, cuman belum ketemu. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Kalau yang belum menikah sudah meninggal, nikahnya di surga. Kalau yang sudah menikah bercerai, berarti itu bukan jodohnya tetapi ujiannya. Dia akan ketemu setelah itu dengan jodoh yang sebenarnya. Sayyidah Khadijah 3 kali menikah. Menikah yang pertama, meninggal suaminya. Berarti itu bukan jodohnya. Menikah yang kedua, cerai. Berarti bukan jodohnya. Baru yang ketiga ketemu dengan Nabi Muhammad, itulah jodohnya. Setelah 2 kali gagal menikah. 2 kali itu bukan jodohnya, tapi ujiannya. Yang satu diuji dengan kehilangan, yang satu diuji dengan pertikaian. Apalagi masalah kita tentang rezeki. Coba nanti baca lagi ayat-ayat tentang rezeki. Salah satunya misalnya di surat An-Naml, di surat An-Nahl, di surat Al-Qasas. Gimana Allah menceritakan tentang rezeki. Misalnya di An-Nahl. Allah bilang gini. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana tempat tinggal kalian dan di mana tempat Allah menyimpan rezeki kalian. Siapa yang tahu di mana rezeki kita? Allah. Allah tahu kita tinggal di mana, rezeki kita di mana Allah tahu. Mustaqarraha wa mustawda'aha. Sehingga siapapun yang ragu tentang rezeki, khawatir tentang rezeki, akhirnya dia merasa cemas tentang rezeki, tentang masa depannya, berarti dia perlu belajar lagi tentang ilmu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmu tawakal? Belajar dari hatinya burung, kata Nabi. Siapa yang bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, dia pergi di waktu pagi dalam keadaan paruhnya kosong, dia pulang di waktu sore dalam keadaan paruhnya terisi, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Belajarlah tawakal seperti burung. Burung itu dia tinggal di sebuah tempat, Allah yang tahu di mana akan ada rezekinya esok hari. Tapi dia nggak pernah khawatir, pokoknya keluar aja. Tugas kita berikhtiar, tugas kita merencanakan. Tetapi kita tidak tahu gimana hasilnya. Siapa yang tahu? Tuhan kita yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, yang baik banget sama kita. Lalu kenapa khawatir? Sebagaimana anak, dia nggak khawatir karena punya ayah yang baik dan kaya. Kalau ayahnya kaya tapi nggak baik, pelit, mungkin khawatir. Ayahnya baik tapi miskin, khawatir. Ini ayahnya kaya, baik. Khawatir nggak tuh anak? Nggak khawatir, karena punya ayah yang baik dan kaya. Kita punya Tuhan yang kaya dan baik. Terus kenapa khawatir? Baiknya Allah lebih daripada ayah dan ibu kepada anaknya. Kayanya Allah lebih kaya daripada siapapun juga. Semua yang ada di langit dan di bumi itu kekayaan Allah. Artinya seorang hamba Allah gak mungkin khawatir tentang rezekinya. Karena dia punya Tuhan yang maha pengasih lagi maha kaya. Sebagaimana seorang anak konglomerat gak mungkin khawatir tentang masa depannya. Karena dia punya ayah yang baik dan juga kaya raya. Belajar tentang itu. Dalam ikhtiar sesekali gagal itu biasa. Itu cara Allah mendidik kita supaya nanti kita dikasih sesuatu saat kita pantas. Sama kayak anak ketika dikasih tugas sama ayahnya dia gagal. Gak apa-apa, gak akan dihukum kok sama ayahnya. Saya bikin sekolah tentang sosiopreneur, pengusaha sosial. Maryam masuk ke sekolah itu. Saya kasih challenge Maryam, bikin project. Sebagai ayah, saya modalin dia. Saya siapin masa depan dia, saya bikin sekolah untuk dia. Saya kasih dia
challenge bikin project. Kalau projectnya gagal, saya nggak akan menghukum anak saya. Saya akan ngasih tahu dia pelajaran dari kegagalannya. Oh ini masalahnya, oh ini yang harus diperbaiki, oh ini jalan keluarnya. Dia belajar dari situ. Bahkan saya tambahin lagi modalnya. Saya kasih pelajaran, tambahin modal, kasih pelajaran, tambahin modal. Sampai dia siap, saya kasih modal yang sebesar-besarnya. Begitulah Allah memperlakukan kita tentang rezeki. Jadi kalau dalam sesekali kita ikhtiar gagal, bukan berarti rezeki kita nggak ada. Itu cara Allah mendidik kita supaya kita lebih layak lagi mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Gitu cara Islam mengajarkan kita tentang tawakal, tentang istislam, tentang iman, tentang thiqah billah. Sehingga siapa yang percaya kepada Allah yang maha kaya dan maha baik, harusnya dia nggak anxiety tentang masa depannya. Ada apa-apa dia tinggal gini aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 poin saja yang ingin saya sampaikan tentang mental problem malam ini. Yang pertama, mental problem itu dalam Islam adalah tazkiyatun nafs. Dan kita bisa menemukan ayat hadis yang sangat banyak tentang isu mental ini. Sehingga pesannya, jika kita ingin sembuh dari mental problem kita, cobalah belajar Islam lebih dalam lagi. Perbanyak lagi referensi kita, baca lebih banyak buku lagi, dengarkan lebih banyak nasihat lagi, baca lebih banyak kisah-kisah lagi. Insya Allah dari kisah-kisah itu kita akan belajar bagaimana cara survive dari mental problem. Ada di Al-Quran, ada di hadis, ada di kisah-kisah teladan yang luar biasa. Perempuan, laki-laki, semuanya ada. Perempuan, siapa kisah yang paling cocok untuk kalian yang masih muda-muda? Sayyidah Maryam. Ada surat Ali Imran, ada surat Maryam. Dua-duanya berkisah tentang cewek cantik, masih muda, tapi dia mendapatkan ujian yang sangat berat. Apa ujiannya? Masih kecil jadi yatim. Udah remaja atau dewasa dikasih ujian dengan cara difitnah. Karena dia punya anak tapi gak punya suami. Difitnah sama Bani Israel. Bagaimana cara dia survive? Bahkan dia pernah mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha. Wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja. Kan berarti mengalami mental issue. Walaupun bukan berarti Sayyidah Maryam itu kayak orang yang kelainan mental. Bukan. Tapi sedang diuji mentalnya. Saking beratnya ujian Maryam. Sampai dia berandai-andai mengatakan seandainya aku mati aja. Bukan pengen mati, bukan pengen bunuh diri, bukan. Kayak rasanya berat banget gitu. Nah gimana cara Maryam survive? Baca surat Maryam. Coba hayati kisah Sayyidah Maryam. Apa tipsnya Sayyidah Maryam? Dan seterusnya. Kalau laki-laki ada kisahnya Yusuf. Ada kisahnya Yahya. Ada kisahnya Musa. Itu semuanya anak-anak muda di zamannya. Yusuf ujiannya apa? Ujian dibully sama kakak-kakaknya. Bullying. Lalu difitnah oleh seorang perempuan. Lalu dipenjara. Dan berbagai macam ujian-ujian yang lainnya. Maka belajarlah dari Yusuf. Bagaimana cara Nabi Yusuf menghadapi bullying. Bagaimana Nabi Yusuf menghadapi fitnah. Bagaimana Nabi Yusuf menghadapi hate speech. Dari perempuan-perempuan yang ada di Mesir. Yang mengatakan Yusuf dan perempuan itu udah gila cinta dan segala macam. Dimabuk cinta. Ini pelajaran bagi kita. Atau Nabi Yahya. Atau Nabi Musa. Ketika beliau remaja, beliau gak sengaja bunuh orang gara-gara ngedorong orang terus mati. Lari ke Yordania, dulu namanya Madian. Bagaimana cara Nabi Musa survive di negeri orang? Ketemu cewek, lagi ngantri kasih minum ternaknya. Kemudian Nabi Musa melamar mereka, menikah dan seterusnya. Itu kisah-kisah yang harusnya kita bisa ambil sebagai referensi bagaimana harusnya kita belajar menyelesaikan masalah hidup kita dari mereka. Jadi satu, isu mental bukan isu yang tidak ada pembahasannya dalam Islam. Ada banget. Bisa dalam bentuk ayat perintah, ayat larangan, ayat perumpamaan, ayat kisah, hadis, cerita-cerita, banyak. Maka belajarlah Islam, insya Allah kita akan tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah hidup kita, khususnya masalah mental problem kita. Yang kedua, mental itu cuma 2 dalam Islam. Hammun wa hazanun. Hammun, obatnya apa? Obat dari hammun itu adalah belajar berdamai dengan masa lalu.
Kenapa berdamai? Karena masa lalu itu faragh. Tidak ada ruang untuk kita mengubahnya, memperbaikinya. Udah lewat. Dan salah satu cara berdamai dengan masa lalu adalah dengan jangan pernah mengatakan seandainya, jikalau, semisalnya, dan seterusnya. Berandai-andai, jangan. Tapi katakan, qadarullah, inilah takdir Allah, inilah ketetapan Allah, inilah nasib saya yang Allah gariskan. Ya udah berdamailah dengan itu. Setelah berdamai, fansob. Fokuslah dengan masa sekarang dan masa depan. Karena cara memperbaiki masa lalu adalah membayar hutang. Ada orang yang punya hutang, setiap hari kerjanya menangisi hutang aja, nggak pernah bayar. Aku punya hutang banyak nih, stres nggak dia? Stres kan? Daripada dia menangisi hutang yang nggak dibayar-bayar, kenapa dia nggak kerja aja? Kenapa dia nggak ikhtiar aja, nyicil pelan-pelan, lama-lama habis juga tuh hutang. Daripada dia tiap hari cuma ngeluh, aku punya utang banyak, berapa? 100. Kan selalu kalau ketemu teman, pinjam dulu 100, pinjam dulu 100 ya. Lama-lama banyak utangnya. Tapi setiap hari cuma ngeluh. Aduh utang aku banyak, aduh utang aku numpuk, aduh utang aku di mana-mana, aduh aku gak berani ketemu orang karena setiap ketemu pasti ada utang di dia. Akhirnya dia stres. Itu orang yang berandai-andai hanya mengeluh tentang masa lalu. Coba, oke, saya punya hutang memang di masa lalu. Tapi saya akan berkomitmen gak akan ngutang lagi sekarang. Itu satu. Kedua, saya akan cicil pelan-pelan, bayar hutang. Kesalahan kita di masa lalu, musibah di masa lalu adalah sesuatu yang di luar jangkauan kita. Udah gak bisa dirubah lagi. Apakah itu salah kita, salah orang lain, salah orang tua, udah gak bisa dirubah. Sekarang fokus kita, aku pengen bahagia di hari ini. Kalau aku nggak bisa bahagia dengan dia di masa lalu, aku akan bahagia dengan dia yang di masa sekarang. Fa'idha faraghta fansab, itu tentang hammun. Sedangkan tentang hazanun, tentang anxiety, tentang galau, tentang takut, tentang nggak berani dan seterusnya, maka obatnya adalah belajar berserah diri kepada Allah. Tentang jodoh, Allah udah berjanji, wa khalaqnakum azwaja. Ya udah serahin sama Allah. Tugas saya adalah memantaskan diri supaya Allah berkenan memberikan saya atau mempertemukan saya dengan jodoh saya. Gak usah khawatir, ada, cuman belum ketemu. Tentang rezeki, kata Allah, Allah tahu di mana kamu tinggal, di mana rezeki kamu disimpan. Udah tenang aja, aku akan bawa kamu ke tempat itu. Yang penting kamu jalan. Yang penting kamu jalan. Nanti aku yang akan bawa ke tempat-tempat rezeki kamu tersimpan. Tugas kamu bukan menemukan tempatnya, tapi berjalan. Dalam bahasa kita, ikhtiar, berusaha. Rezeki datang min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang tidak terduga. Ada aja tiba-tiba muncul dari jalan ini. Sampai saya pernah dapat rezeki dari musibah orang lain. Gara-gara ada orang yang dapat musibah, akhirnya dia ngajak saya untuk kerjasama. Dia punya sebuah usaha, agak gede sih usahanya. Ditipu sama temannya. Ditipu sekian miliar lah sama temannya. Drop kan bisnisnya. Akhirnya gara-gara dia butuh uang banget untuk nutupin operasional bisnisnya, vendornya, suppliernya, segala macam. Yang tadinya dia nggak mau membuka kesempatan investasi, akhirnya dia buka. Masuklah saya, salah satu di antara banyak orang yang mau invest, dia buka, siapa yang mau bantu saya invest, nanti dikasih saham. Artinya apa? Bisa jadi kita nggak pernah tahu dari jalan mana kita dapat rezeki. Tugas kita cuman berikhtiar, berusaha, memperbaiki diri, meningkatkan kapasitas. Tiba-tiba datang momentum, Allah kasih kita sumber rezeki. Muncul usaha ini, muncul peluang ini, muncul peluang itu. Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Maka milikilah hati burung. Hati burung itu apa? Hati yang tenang. Dia di pagi hari keluar dalam keadaan paruhnya kosong, tapi dia di sore hari pulang dalam keadaan paruhnya terisi. Ini cuman contoh-contoh bagaimana Islam mengajarkan kita bagaimana harusnya kita bisa survive dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan contoh-contoh sederhana ini bisa menjadi insight bagi teman-teman. Sehingga setelah ini kita lebih semangat lagi menggali Al-Quran, membaca tafsir, membaca sejarah-sejarah atau kisah-kisah orang solih, membaca hadis, mendengar nasihat. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita akan bisa menyembuhkan luka-luka mental kita. Saya kira gitu aja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum.
Saya serahkan lagi kepada MC. Barakallahu. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan. Dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance, itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk. Dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan. Dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman. Di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar ngebooster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah.
terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, bukan cuma di langit tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari laayatin liulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?